Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah Rabbul Alamin, pencipta, penjaga, pemelihara seluruh alam semesta. Salawat dan salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita seperti yang diamanahkan kepada kami, yaitu sirah nabawiyah, sejarah Nabi, khususnya yang berkaitan dengan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir telah kami ceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menuju ke kota Taif. Saya uraikan kembali ditambah dengan beberapa penguatan-penguatan yang berkaitan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Taif tersebut. Jadi setelah memasuki tahun ke-10 kenabian, tahun ke-10 kenabian, ada peristiwa yang menyedihkan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan tentu kaum muslimin pada umumnya, yaitu wafatnya dua orang yang selama ini banyak membantu dan menopang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu wafatnya Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Yang kedua yaitu wafatnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah Al-Kubra, yang wafat pada bulan Ramadan di tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian. Sehingga tahun itu kemudian di dalam sejarah dinamakan dengan Amul Husni, tahun duka cita. Wafatnya kedua keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, paman dan istri beliau, itu tentu saja menimbulkan duka yang mendalam di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keduanya sangat banyak memberikan dukungan terhadap dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama Abu Thalib, meskipun ada perbedaan pendapat ulama kita, apakah beliau wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim atau wafat
dalam keadaan sebagai seorang musyrik. Itu ada perbedaan pendapat ulama kita. Kalau hadis-hadis secara literal yang terdapat bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu difahami oleh banyak ulama kita menunjukkan bahwa Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik. Karena pada saat menjelang kematian beliau, di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminta kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat, karena hanya dengan kalimat itulah Nabi bisa membantu beliau, memberikan syafaat di hari kemudian kelak. Tapi di situ ada Abu Jahal, kemudian ada satu orang lagi, ya, pembesar kafir Quraisy, yang sebaliknya memprovokasi Abu Talib yang sudah susah untuk bicara, sehingga hanya dengan isyarat saja, supaya tidak meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Akhirnya kemudian isyarat yang ditunjukkan oleh Abu Talib itu bahwa lebih condong kepada apa yang disampaikan oleh Abu Jahal. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan di dalam sabdanya bahwa yang paling ringan siksanya nanti di hari kemudian itu adalah Abu Talib. Beliau hanya berada di neraka yang paling dangkal, ya, neraka yang paling dangkal, tidak sampai ke jurangnya api neraka. Dan siksanya yang paling ringan, kakinya yang menginjak kerikilnya api neraka, tapi ubun-ubunnya atau otaknya, ya, yang mendidih. Jadi hadis ini secara literal menunjukkan bahwa beliau wafat dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim. Tapi ada juga ulama kita yang justru memahami bahwa Abu Talib itu wafat sebagai seorang muslim. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Abbas, paman Nabi SAW yang lain, itu menangkap isyarat, ya, menangkap isyarat dari gerak bibir Abu Talib pada saat menjelang wafatnya bahwa beliau mengucapkan kalimat syahadat. Ya, selain itu juga riwayat tadi dipahami bahwa seandainya Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik, maka tentu beliau tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, siksa tadi bukan karena kemusyrikan beliau, tapi siksa itu ya karena dosa yang lain, bukan dosa kemusyrikan, dan tidak akan kekal di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas persoalan seperti ini sesungguhnya bisa kita masukkan dalam kategori al-ilmu bihi la yanfa wal jahlu bihi la yadur. Mengetahui secara mendalam juga tidak terlalu banyak manfaatnya. Kita tidak tahu juga tidak akan membahayakan keimanan kita. Allah yang lebih tahu apakah beliau wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim atau tidak. Yang jelas dan tidak diragukan lagi adalah dukungannya terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkali-kali ditawari secara halus oleh orang-orang kafir Quraisy supaya tidak melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang dipandang, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu masih menahan diri dalam hal mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib yang dipandang secara halus, diiming-imingi. Pernah dibawakan seorang anak muda yang bernama Ammar bin Walid bin Mughirah. Ini pemuda yang paling tampan pada masa itu. Ditawarkan kepada Abu Talib, ambil saja anak muda ini sebagai ganti dari Muhammad SAW. Serahkan Muhammad itu kepada kami. Abu Talib menolak dengan keras. Beliau juga diancam. Ya, sudah diiming-imingi secara halus dan berhasil, diancam, sampai kemudian Abu Talib meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwanya. Tapi kata Rasulullah SAW, wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di atas bahu kananku dan meletakkan bulan di atas bahu kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan pernah untuk meninggalkannya. Jadi terserah paman saja, ya, mau tetap membela saya, memberikan dukungan atau tidak. Akhirnya kata Abu Talib, kalau begitu ya Muhammad, teruskanlah dakwah itu. Nah, ini yang tidak diragukan lagi pembelaan Abu Talib terhadap dakwah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Khadijah Al-Kubra, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari awal dakwah saja, ya, itu sudah banyak berkorban, bukan hanya secara materi saja, bukan hanya dalam hal harta saja,
Beliau habiskan hartanya itu untuk dakwah Nabi SAW. Tapi beliau juga yang senantiasa menguatkan hati Nabi SAW ketika berada di dalam kecemasan. Nah, wafatnya kedua orang ini menimbulkan duka di hati Nabi SAW. Maka beliau kemudian memutuskan untuk keluar dari kota Makkah. Beliau menuju ke kota Taif. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah peristiwa yang Anda alami yang jauh lebih berat, yang jauh lebih sulit dibandingkan peristiwa pada saat perang Uhud?" Kita tahu bahwa pada perang Uhud kaum muslimin menderita kekalahan. Bahkan Rasulullah SAW hampir terbunuh, dan bahkan sudah diumumkan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi terbunuh. Nabi terluka. Banyak kaum muslimin yang kemudian gugur dalam perang tersebut. Ini peperangan Uhud yang sangat berat dirasakan oleh Nabi dan kaum muslimin. Tapi ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah hari yang Anda alami yang jauh lebih berat daripada hari pada peperangan Uhud tersebut?" Maka Nabi kemudian menceritakan dakwah beliau di Taif. Jadi ternyata dakwah di Taif itu dirasakan oleh Nabi lebih berat daripada hari peperangan Uhud. Kata Nabi, ada, yaitu pada hari ketika saya menyampaikan dakwah ini kepada Ibnu Abi Yalil, putra dari Abi Kulal. Ini salah satu tokoh masyarakat di Taif pada waktu itu. Tapi mereka tidak menerima dakwah saya. Berbeda pendapat ulama kita, berapa lama Rasulullah berdakwah di Taif. Sebagian ulama mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan sampai 1 bulan. Tapi intinya adalah selama sekian hari Rasulullah berdakwah di Taif, hasilnya tidak ada satu pun yang masuk Islam. 1 orang pun tidak ada yang masuk Islam. Diceritakan dalam satu kitab, wa ammat ta'ifa yad'u sakifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa aghrau bihi sufaha awal abida wa sabbuhu bi alsinatim badhiyah wa ramauhu bil hijarati hatta huddimat bid dima'i na'la. Dan berangkatlah Nabi menuju ke Taif untuk mengajak Bani Sakif, penduduknya Taif, masuk Islam. Tapi mereka sama sekali tidak menyambut kedatangan Nabi dengan cara yang baik. Bahkan mereka kumpulkan anak-anak nakalnya, anak-anak premannya. Lalu mereka menghina Rasulullah SAW. Bukan sekedar dengan cacian lisan saja, tapi mereka juga melempari Nabi SAW dengan batu, sehingga darah mengucur dari telapak kaki beliau. Akhirnya setelah 10 hari atau sampai 1 bulan beliau berdakwah di Taif, beliau kemudian memutuskan untuk pulang kembali ke kota Makkah. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tahazinan. Maka Rasulullah kemudian kembali ke kota Makkah dalam keadaan sedih. Fasa'alahu malakul jibal fi ihlaki ahliha zawil asabiyah. Maka datanglah malakul jibal, malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Nabi untuk menghancurkan Bani Sakif, penduduk Taif tadi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteduh. Lalu kemudian awan menaungi beliau. Tiba-tiba dari arah langit terdengarlah suara malaikat Jibril. Dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu terdengarlah suara malakul jibal, malaikat penjaga gunung, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata malaikat penjaga gunung, "Ya Rasulullah, saya ini malaikat penjaga gunung. Saya diutus oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, li ta'murani bima syi'ta." Supaya engkau memerintahkan kepada saya apa saja yang kamu inginkan, saya akan laksanakan. Apa saja ya Muhammad, silahkan perintahkan kepada saya. Kalau kamu mau, saya akan menjepit mereka dengan 2 buah gunung. Di hadis itu disebutkan ahsabain, Jabal Abu Qubais dengan Jabal Ahmar yang ada di depannya. Saya jepit saja mereka dan semua akan mati. Kalau itu yang Anda inginkan ya Rasulullah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang saya inginkan. Arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla.
Riwayat lain disebutkan arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda wa la yusyriku bihi syai'an. Justru saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak keturunan yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah. Kalau bapak ibunya sekarang kafir ya biarlah. Tapi mudah-mudahan anak keturunannya nanti yang mau beriman. Kalau bapak ibunya dimatikan sekarang, tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk punya anak keturunan. Tidak ada lagi umat yang bisa saya ajak untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Biarlah kalau bapak ibunya memilih kekafiran. Tapi mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka keluar anak keturunan yang saleh, yang mau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti doanya Nabi mustajab. Doa Nabi mustajab. Belakangan banyak dari penduduk Taif itu yang masuk Islam, bukan sekedar masuk Islam, tapi kemudian di antara mereka ada yang menjadi ulama-ulama besar. Itu karena apa? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Terlepas dari itu semua, apa yang Rasulullah alami di Taif itu sangat berat. Sehingga ada doa Nabi yang di dalamnya itu mengandung keluhan kepada Allah SWT. Beliau mengadu kepada Allah SWT. Dan doa Nabi itu terekam, aduan Nabi itu terekam di dalam berbagai kitab-kitab sirah. Rasulullah SAW mengucapkan seperti ini. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, sungguh saya mengadukan kepadamu lemahnya kekuatanku, kurangnya usahaku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Engkau ya Allah yang paling pengasih di antara yang pengasih. Anta Rabbul Mustada'afin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Anta Rabbi, Engkaulah Tuhanku. Ilaman takiluni, kepada siapakah ya Allah Engkau akan serahkan saya? Ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri. Apakah Engkau akan serahkan saya kepada orang asing yang akan menyerang saya, atau kepada musuh yang Engkau kuasai ya Allah? Illam yakum bika alayya ghadab fala ubali. Selama Engkau tidak murka kepada saya ya Allah, saya tidak peduli. Selama Engkau tidak murka kepada saya, walakinna afiyatak ausali, tapi afiatmu lebih luas bagi saya ya Allah, pemaafanmu lebih luas bagi saya ya Allah. Allahumma inni a'udzubika binuri wajhika allazi asraqat lahu az-zulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah binuri wajhik, dengan cahaya wajahmu yang telah menerangi kegelapan, dan dengan cahaya wajahmu itulah dunia dan akhirat ini bisa tegak urusannya. Saya berlindung kepadamu ya Allah dengan cahaya wajahmu itu. Min antunzila alayya ghadabaka, dari Engkau turunkan marahmu kepada saya. Au yahilla alayya sukhtu, atau saya mendapatkan kemurkaanmu ya Allah. Nah, itu diantara kutipan doa Nabi SAW. Walakal utba ba'dar rida wala haula wala quwata illa bik. Yang saya inginkan hanya ridhamu saja ya Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak keburukan, tidak ada kekuatan yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali dengan kehendakmu jua ya Allah. Ini kepasrahannya Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa betapa berat beban yang dirasakan oleh Rasulullah SAW di dalam dakwanya itu. Nah, dalam perjalanan pulang tersebut, boleh juga singgah di satu tempat, yang di tempat itulah kemudian sekelompok jin mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk ke kota Makkah, itu dipersulit lagi. Karena orang-orang Makkah mengatakan, Anda sudah keluar dari kota Makkah, tidak bisa lagi masuk ke kota Makkah ini.
Tapi beliau mendapatkan pembelaan dari seorang yang sebetulnya bukan orang Islam, seorang musyrik, tapi tokoh pembesar Makkah waktu itu, namanya Mut'im ibnu Abi Adi. Itulah yang memberikan jaminan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Di antaranya adalah satu, bagaimana kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwanya. Sabar itu ada 3 bentuknya. Yang pertama yaitu as-sabru ala ta'ah, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua as-sabru anil maksiyah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga as-sabru indal musibah, sabar ketika ditimpa satu musibah. Itu 3 bentuk kesabaran. Sabar melakukan ketaatan. Mengapa dibutuhkan kesabaran dalam melakukan ketaatan? Karena ketaatan itu Pak ada pantangannya. Pantangannya itu adalah kejenuhan, perasaan bosan. Memulai satu kebaikan mungkin berat. Mungkin berat Pak memulai kebaikan. Tapi yang lebih berat lagi adalah menjaga supaya kita konsisten melakukan kebaikan itu. Misalnya, saya yakin pertama kali pengajian diadakan di masjid kita ini berat. Tapi yang lebih berat menjaganya supaya terus-menerus terlaksana. Ketika misalnya ada seseorang yang mau memulai pertama kali untuk bangun di tengah malam salat tahajud, mungkin itu berat. Tapi yang lebih berat lagi adalah menjaga supaya setiap malam dia bisa bangun untuk salat tahajud. Memulai untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mungkin itu berat Ibu ya. Tapi yang lebih berat lagi konsisten, supaya terus-menerus terpelihara semangat untuk membaca Al-Quran. Karena itulah dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam ketaatan itulah yang dinamakan dengan istiqamah. Dan ini yang berat. Mungkin saya pernah sampaikan bahwa ayat di dalam Al-Quran yang paling berat dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga karena begitu beratnya rambutnya Nabi menjadi beruban. Menjadi beruban Pak rambutnya Nabi. Gara-gara ayat Al-Quran itu yang terasa berat oleh Nabi. Sahabat yang lain mengatakan sejak ayat itu turun saya tidak pernah lagi melihat Rasulullah tertawa lebar. Paling senyum biasa saja. Sejak ayat itu turun. Begitu beratnya ayat tersebut. Itu surah Hud ayat 112. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatgha." Maka istiqamalah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau diperintah bersama dengan orang-orang yang bertobat. Begitu juga orang-orang yang bertobat bersama. Ini ayat yang paling berat Nabi rasakan, yaitu perintah untuk istiqamah dalam ketaatan. Nah, sabar yang kedua yaitu sabar menjauhi maksiat. Mengapa dibutuhkan kesabaran menjauhi maksiat? Karena kita semua ini Bapak Ibu punya hawa nafsu, punya syahwat. Dan syahwat itu kecenderungannya kuat kepada kemaksiatan. Kalau kita tidak sabar menahan diri ketika syahwat mengajak kepada kemaksiatan, mudah kita terjatuh kepada maksiat itu. Dan yang ketiga yaitu sabar ketika ditimpa musibah atau mengalami kesulitan atau merasakan penderitaan dalam kehidupan ini. Nah, sabar seperti inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam fase-fase dakwanya, khususnya ketika fase dakwah di Taif tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di Al-Quran kan ayatnya jelas. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kelihatannya ini ayat diulang saja. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi pengulangan itu pasti ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Dalam ilmu bahasa Arab, dan itu digunakan dalam kaidah tafsir, apabila ada satu kata diulang, jadi kalau ada satu kata diulang dan kedua kata itu berbentuk ma'rifah yang salah satu tandanya pakai alif lam, itu artinya kata yang kedua sama maksudnya dengan kata yang pertama. Tapi sebaliknya, apabila kedua kata itu nakira yang tandanya tidak beralif lam tapi bertanwin, itu artinya beda kata pertama dengan kata kedua. Kalau kita cermati dua ayat tadi,
kesulitan yang bahasa Arabnya adalah al-usri. Itu menggunakan alif lam, berarti dia ma'rifah. Artinya apa? Kesulitan yang dimaksud di ayat pertama dengan kesulitan di ayat kedua sama. Tapi kemudahan itu bentuknya nakirah. Tidak pakai alif lam, pakainya tanwin. Maknanya apa? Kemudahan pada ayat yang kedua beda dengan kemudahan pada ayat yang pertama. Maka Allah SWT ingin menyampaikan kepada kita ini hambanya, sesungguhnya bersama satu kesulitan disertai dengan dua kemudahan. Satu kesulitan disertai dengan dua kemudahan. Tidak harus menunggu sampai kesulitan itu hilang. Karena tidak dikatakan inna ba'dal usri yusra, tidak. Inna ma'a itu bersama. Jadi tidak harus habis Pak kesulitan itu baru kemudian ada kemudahan. Pada saat kesulitan itu masih ada pun sudah ada dua kemudahan minimal yang menyertai satu kesulitan tersebut. Ini Nabi masih merasakan kesulitan dakwah di Taif, tapi sudah ada datang malaikat yang memberikan dukungan kepada Nabi. Jin pun menunjukkan keimanannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti kelanjutannya itu setelah Rasulullah SAW tiba di Makkah, tidak lama setelahnya Nabi diperjalankan oleh Allah SWT dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ya, untuk apa? Seakan-akan Allah SWT ingin menyampaikan kepada Nabi, seandainya tidak ada tempat di muka bumi ini yang menerima dakwamu ya Muhammad, tidak usah bersedih hati, karena langit yang maha luas itu masih menerima dakwamu. Seandainya seluruh manusia yang ada di muka bumi tidak ada yang mau menerima dakwah, perhatikanlah para malaikat yang ada di langit. Semua menghormatimu, semua mengagungkanmu, semua memuliakanmu. Jadi itu harus kita yakini bahwa selama yang disampaikan dalam dakwah itu adalah kebenaran, pasti akan selalu ada yang menerimanya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari dakwah Nabi SAW tadi, yaitu bolehnya, bahkan dianjurkannya kita ini sebagai manusia untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mengalami kesulitan. Daripada mengadu kepada manusia, lebih baik kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Beliau sampaikan dalam doanya tadi, asku ilaika da'fa quwwati. Saya mengadukan kepadamu ya Allah, betapa lemahnya kekuatanku ini, betapa lemahnya kemampuan saya, Allah. Qillata hilati, sedikitnya strategiku ini, ya Allah. Beliau sandarkan kepada dirinya. Beliau tidak mengatakan, oh ini dakwah saya tidak berhasil, ya, karena orang tidak membantu saya dan sebagainya. Beliau tunjuk ke dirinya, ini karena usaha saya yang lemah, ya Allah, karena usahaku yang lemah, ya, karena strategiku yang sedikit, sehingga kemudian hasil dakwah saya seperti ini. Beliau tunjuk kepada dirinya. Lalu setelah itu beliau berdoa kepada Allah SWT. Nah, di antara pelajaran juga yang bisa kita petik dari isu doa Nabi SAW itu adalah kebolehan untuk bertawassul. Kan beliau meminta kepada Allah, a'udzu binuri wajhika, ya, saya berlindung dengan cahaya wajahmu. Itu namanya tawassul. Bertawassul dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawassul ada yang ulama sepakati kebolehannya, yaitu bertawassul dengan namanya Allah dan bertawassul dengan sifat-sifatnya Allah SWT. Itu ulama sepakati kebolehannya. Misalnya di Al-Quran sendiri kan disebutkan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya itu. Sekarang kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah SWT. Ya, misalnya ada yang ingin meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf, kekayaan misalnya. Ya Allah, dengan namamu Al-Ghani, karuniakanlah kepada saya kekayaan. Ya Allah, dengan namamu Al-Latif, ya, lembutkanlah hati manusia kepada saya. Ya Allah, dengan namamu Al-Ghafur, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Itu tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah. Ya. Kemudian tawassul yang disepakati juga ulama kebolehannya tawassul dengan amal-amal soleh. Ya. Ada amal soleh yang pernah kita lakukan, kita boleh berdoa kepada Allah dengan menjadikan amal soleh kita sebagai wasilah. Ya.
ada kesulitan yang kita alami Pak saat ini, hari ini. Nah, kita teringat, oh minggu lalu saya pernah membantu anak-anak yatim. Ya Allah, 1 minggu yang lalu saya pernah membantu anak-anak yatim. Kalau itu kebaikan ya Allah, dengan berkah dari kebaikan saya itu keluarkanlah saya dari masalah yang saya hadapi hari ini. Itu boleh Pak. Dan ulama menyepakati kebolehannya. Karena Nabi pernah menceritakan tentang 3 orang laki-laki dari Bani Israel yang pernah mengalami kesulitan, terjebak di dalam satu goa yang tertutup dengan batu, yang pintunya tertutup dengan batu yang besar, yang mereka tidak sanggup untuk mendorongnya. Lalu ketiga orang itu masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebut kebaikannya. Ada yang menyebut kebaikannya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, ada yang menyebut kebaikannya sebagai majikan yang selalu memenuhi hak-hak karyawannya, ada yang menyebut kebaikannya yaitu dengan tidak mengganggu sepupunya meskipun sudah dalam penguasaannya, padahal tadinya dia mau mengajaknya untuk berzina dan seterusnya. Lalu Allah kabulkan doa-doa mereka. Ulama juga sepakat dibolehkan untuk bertawassul, menjadikan Nabi sebagai wasilah ketika beliau masih hidup. Itu ulama sepakati. Yang kemudian berbeda pendapat ulama adalah kebolehan bertawassul dengan Nabi setelah beliau meninggal. Seperti sekarang ini Bapak masih boleh kita bertawassul dengan menjadikan Nabi sebagai wasilah. Mayoritas ulama berpendapat itu boleh, tidak ada bedanya. Nabi masih hidup, Nabi sudah wafat, kita boleh bertawassul dengan menyebut nama Nabi SAW. Maka itu salah satu doa Pak di dalam salat hajat itu. Selesai salat hajat, silakan kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul atas nama Nabi SAW. Misalnya kita berdoa, Allahumma inni atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah, saya tawajjuh kepadamu dengan menjadikan Muhammad nabi pembawa rahmat, ya, sebagai wasilah saya. Ya, berikanlah izin kepadanya untuk memberikan syafaat kepada saya. Boleh Pak kita berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda pendapat ulama juga adalah bertawassul dengan orang-orang yang saleh, ya, selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kita juga berpendapat akan kebolehannya. Nah, itulah sebabnya ada perbedaan pendapat ulama kita dalam menilai salawat badar, karena di dalamnya itu ada 3 tawassul dalam salawat badar itu. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassul dengan 3 hal. 1, tawassul dengan bismillah, ulama sepakati kebolehannya. Yang kedua dengan al-hadi, pembawa hidayah itu Rasulullah. Ulama sudah beda pendapat karena Nabi wafat, tapi mayoritas ulama berpendapat itu boleh. Yang ketiga tawassul dengan mereka yang gugur pada peperangan Badar karena kemuliaan yang mereka peroleh disebabkan keikutsertaan mereka dalam perang Badar tersebut. Ini sudah beda pendapat ulama kita. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan hal tersebut. Tapi ini sesungguhnya bukanlah masalah usul di dalam akidah, sehingga sekalipun berbeda pendapat tidak selayaknya itu kemudian dijadikan sebagai alasan untuk katakanlah mengkafirkan yang berbeda pendapat. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh SWT. Tentu masih banyak hal yang bisa kita petik hikmah dari kisah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Namun seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah subuh.